Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah SWT memberikan kita kepintaran, kepandaian dalam menuntut ilmu. Apa kabarnya semuanya, nak? Baik, alhamdulillah kita dapat berhadir dengan keadaan sehat walafiat. Bapak mencek kehadirannya dulu, nak lah. Mencek kehadiran. Oke, baiklah. Astuti, oke. Aulesta hadir, ya. Desi, ya, udah, baiklah. Sekarang, alhamdulillah, ya berarti kita hadir semuanya, anak lah. Oke, baiklah, hadir semuanya. Terus selanjutnya, sebelum kita belajar, marilah kita mencek kerapiannya dulu. Bila mana ada sampah di sekitar kita atau di bawah kursinya, silakan dipungut, diambil lah sebelum kita memulai pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, kita berdoa. Baiklah, kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kepintaran, kepandaian dalam menuntut ilmu dan memberkahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Baiklah. Sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan bismillah, pimpin anunya dulu, pemandunya. Ya. Marilah kita berdiri semuanya. Ya. Indonesia Raya dulu, nak lah. Ya, silakan bisa, ya. Ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Silakan duduk, nak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Lisa. Baiklah, sebelum masih ingatkah kalian materi pembelajaran kemarin? Masih. Masalah apa, nak? Ya, materi yang dulu apa masalahnya kemarin? Enggak, masih ingat dulu materi yang dulu? Apa ya Bapak yang sampaikan? Bab 4, masalah apa? Bab 4. Ya, alhamdulillah materi kita kemarin masalah bank syariah dan koperasi syariah sudah selesai kita pembelajaran. Sekarang kita mempelajari materi bab 5, yaitu meneladani peran ulama dalam menyebarkan agama Islam. Tujuan pembelajaran ini Bapak menyampaikan, peserta didik kalian menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu membuat bagian temelin atau sejarah. Pemantiknya, tahukah kalian tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia? Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan surah Anbiya ayat 100 sampai 20. Malah sampai sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnal insana wal arda wa ma yamnahuma laibin. Sudah membaca surah Al-Anbiya ayat 16 sampai
16 sampai 20. Baiklah, kita memasuki materi. Masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Nih, daerah manakah di antara pulau-pulau Nusantara merupakan daerah pertama masuknya agama Islam? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Nah, jadi faktor dari menyebabkan Islam mudah masuk Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat masuk agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Siapa yang tahu artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, ya, terima kasih. Ajaran Islam yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal kasta. Artinya tingkatan. Kasta ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal antara miskin dengan kaya waktu itu, dan menganggap kedudukan manusia itu sama. Baiklah, dari penjelasan Bapak yang tadi, Bapak berikan pertanyaan kepada Ananda Lisa. Menurut teori Persia, Profesor Dr. Husin, apa menurut pandangan beliau tentang masuknya agama Islam ke Indonesia? Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermadhab Syafi'iyah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan buku Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Ya, terima kasih Saudara Lisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya kepada si Arul. Nah, jalur penyebaran agama Islam yang masuk ke Indonesia itu lewat jalur mana saja, Nak? Jadi enak. Jalur mana saja, Arul? Ya. Agama Islam, perdagangan, Ya. Ya. perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, tasawuf, politik. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Arul. Baiklah anak-anak, marilah kita membahas yel-yel. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baiklah. Nah, sekarang Bapak mau kita bagi tugas kelompok. Tugas kelompok kita ada 3 kelompok. Kelompok pertama ini Bapak bagi LKPD ya. Nah, ini kelompok 2 dan lembar kerja siswa, LKPD namanya lah. Nah, silakan kerjakan, sisanya mengerjakan. Ya, kerjakan. Ya, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai? Oh, belum. Ya. Oke, masih menulis silakan. Oke. Oh. Ya, di sini ada perkembangannya. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat pribumi sudah memiliki agama dan kepercayaan turun temurun dari nenek moyang. Baiklah, anak-anak sudah selesai? Sudah. Sekarang tugasnya dari kelompok pertama silakan bertanya kepada kelompok 2. Dan kelompok 2
silakan untuk menjawab. Begitu seterusnya kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3 dan 3 silakan untuk menjawabnya dari pertanyaan kelompok 2. Paham? Alhamdulillah. Ya udah, silakan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudara dari Hamka, bukan dari Gujarat. Jelaskan alasan yang digunakan oleh Buya Hamka. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Arul. Silakan Sabrina dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang berupa pertanyaannya, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Jelaskan alasan yang digunakan oleh Buya Hamka. Nah, jawaban dari kami yaitu untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta, penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Taji bin Battuta, yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 700. Setelah kita mempelajari materi kita tentang masuknya agama Islam di Indonesia, adakah yang bisa Anda menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Ya, silakan Sabrina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan menyimpulkan Iya. materi dari awal hingga akhir tadi. Iya. Simpulan yang pertama, menurut teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snowdroger, Iya. Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Iya. Poin yang kedua, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Terima kasih Sabrina, beri tepuk tangan. Nah, terima kasih dalam pertemuan ini. Baiklah, dalam pertemuan ini kita sudah memasuki materi perkembangan masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi baiklah, ini pertemuan kita dengan model penerapan problem based learning atau PBL namanya lah. Jadi minggu depan nanti kita sambung dalam pembelajarannya. Baiklah, marilah kita menutup dengan membaca doa bersama. Nah, baiklah kita baca doa bersama. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, dalam pertemuan ini, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya tentang masalah perkembangan kesultanan di Indonesia. Baiklah, kita siap-siap untuk pulang. Baiklah, fa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.